Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti dengan NIM 2530 101100. Saya mahasiswa dari UIN Cyber Security Cirebon dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengobservasi kajian budaya untuk mata kuliah Cirebon Studies. Cirebon merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Kota ini dikenal sebagai pusat dakwah Islam pada masa awal penyebaran Islam di tanah Jawa. Dalam observasi ini, saya menelusuri 3 tokoh dan situs bersejarah yang sangat berpengaruh di Cirebon, yaitu Masjid Syarif Abdurrahman, Makam Sunan Gunung Jati, dan Syekh Datul Kahfi. Yang pertama yaitu Masjid Syarif Abdurrahman. Masjid Syarif Abdurrahman merupakan salah satu masjid tertua di Cirebon yang dibangun pada masa awal perkembangan Islam di wilayah pesisir utara Jawa Barat. Masjid ini terletak di kawasan Lemah Humpuh, tidak jauh dari kompleks Kesultanan Cirebon. Bangunan masjid ini memiliki nilai historis tinggi karena menjadi simbol penyebaran Islam sekaligus cerminan perpaduan budaya Islam dan lokal. Arsitektur Masjid Syarif Abdurrahman menggambarkan proses akulturasi budaya antara Islam dan tradisi Jawa. Atap masjid berbentuk tumpang 3 yang melambangkan 3 tingkatan dalam ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Bentuk atap ini menyerupai bangunan joglo khas Jawa, menandakan bahwa penyebaran Islam tidak menghapus budaya lokal, tetapi menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam. Tiang-tiang utama Masjid Syarif Abdurrahman dikenal dengan istilah Saka Guru, berjumlah 4, melambangkan 4 sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dindingnya terbuat dari bata merah tanpa semen, menggunakan teknik tradisional, melambangkan kesederhanaan dan keikhlasan dalam beribadah. Selain itu, di dalam masjid terdapat mihrab dengan ukuran kaligrafi Arab bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, menggambarkan kekuatan spiritual Islam yang berpadu dengan seni lokal Cirebon. Hiasan motif megamendung khas Cirebon juga melambangkan keteduhan dan kesejukan batin bagi umat yang beribadah. Dahulu, masjid ini menjadi tempat para wali dan ulama berdiskusi, mengajar, dan menyebarkan Islam. Hingga kini, masjid ini masih ramai dikunjungi jamaah yang ingin beribadah sekaligus menelusuri jejak sejarah dakwah Islam di Cirebon. Yang kedua yaitu Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Ia lahir sekitar tahun 1448 Masehi di Mekah dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin keturunan Bani Hashim dari Arab dan Nyi Rara Santang putri dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati memiliki darah campuran Arab dan Sunda. Semenjak kecil, Syarif Hidayatullah dididik dalam lingkungan yang religius. Ia menuntut ilmu agama di Mekah dan Mesir, mempelajari ilmu tauhid, tafsir, hadis, serta ilmu pemerintahan Islam. Sunan Gunung Jati tidak hanya berdakwah lewat mimbar, tetapi juga melalui pendekatan budaya dan politik. Ia menggunakan kesenian lokal seperti wayang dan gamelan untuk menyampaikan pesan moral dan ajaran Islam.
Pendekatan yang lembut dan bijaksana ini membuat ajaran Islam diterima tanpa konflik oleh masyarakat yang sebelumnya menganut Hindu-Buddha. Selain itu, beliau menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Demak dan Banten untuk memperkuat dakwah Islam. Sunan Gunung Jati juga menikah dengan putri dari berbagai kerajaan untuk mempererat hubungan dan memperluas pengaruh Islam di wilayah Nusantara. Beliau wafat pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon. Makamnya kini menjadi salah satu tempat ziarah terpenting di Indonesia, menandakan besarnya pengaruh beliau dalam sejarah Islam di Nusantara. Yang ketiga ada Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kahfi. Sebelum datangnya Sunan Gunung Jati, penyebaran Islam di Cirebon telah lebih dulu dilakukan oleh Syekh Datul Kahfi atau Syekh Nurjati. Ia adalah seorang ulama besar yang berasal dari Timur Tengah. Sekitar abad ke-15 Masehi, beliau datang ke wilayah Lemah Wungkuk Cirebon dan mendirikan pesantren di Gunung Jati. Syekh Datul Kahfi dikenal sebagai tokoh ulama yang berilmu tinggi, bijaksana, dan berakhlak mulia. Beliau mengajarkan tauhid, fikih, tasawuf, serta nilai-nilai akhlak yang luhur kepada para santrinya. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Dalam berdakwah, beliau tidak menentang budaya lokal secara langsung. Sebaliknya, ia mengislamkan nilai-nilai budaya yang sudah ada, seperti upacara adat, kesenian, dan sistem sosial. Pendekatan inilah yang membuat masyarakat Cirebon mudah menerima ajaran Islam tanpa pertentangan. Setelah wafat, jasad beliau dimakamkan di sekitar Gunung Jati, tidak jauh dari kompleks makam Sunan Gunung Jati. Hingga kini, makam Syekh Datul Kahfi sering diziarahi oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa beliau dalam penyebaran Islam di Cirebon. Dari hasil observasi ini, dapat disimpulkan bahwa penyebaran Islam di Cirebon tidak lepas dari peran besar Syekh Datul Kahfi sebagai guru dan pelopor pendidikan Islam, serta Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dan pelanjut dakwah melalui jalur politik dan budaya. Sementara itu, Masjid Syarif Abdurrahman menjadi simbol fisik dari keberhasilan akulturasi budaya dan agama di tanah Cirebon. Ketiganya menunjukkan bahwa Islam di Cirebon tumbuh bukan karena paksaan, tetapi melalui pendekatan yang damai, edukatif, dan menghargai budaya lokal, nilai-nilai toleransi, kebijaksanaan, dan persaudaraan yang mereka tanamkan masih terus hidup hingga kini dalam kehidupan masyarakat Cirebon.